Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni dengan NIM 105731113722, kelas AK22D, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin memaparkan materi terkait sistem informasi manajemen yang telah diberikan oleh Ibu dosen Saidah Said SE MAK. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang sistem informasi manajemen, di mana materi ini terbagi menjadi 7 bab. Yang pertama yaitu sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Yang kedua, bisnis elektronik atau e-business dan kerja global. Yang ketiga, sistem informasi organisasi dan strategi. Yang keempat, isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi. Yang keenam, dasar-dasar intelijen bisnis, database dan manajemen informasi. Dan yang terakhir yaitu telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabel. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Perlu kita ketahui tentang sistem informasi terlebih dahulu. Baik, perlu kita ketahui sistem informasi atau informasi sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Ada 3 kegiatan dalam sistem informasi yang diperlukan perusahaan dalam pengambilan keputusan, pengawasan kegiatan operasional, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. 3 kegiatan tersebut adalah input, proses, dan output, di mana input adalah kegiatan mengumpulkan data dari dalam atau dari luar organisasi, sedangkan pemrosesan atau processing adalah kegiatan mengubah data mentah tersebut ke dalam bentuk yang memiliki arti atau informasi. Output adalah kegiatan menyalurkan informasi yang telah diproses kepada pihak yang berkepentingan atau kepada kegiatan-kegiatan yang memerlukannya. Baik, langsung saja kita ke materi kedua, yaitu bisnis elektronik, e-business, dan kerja global, di mana proses bisnis dan teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Terbagi menjadi 2, yaitu proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan serta cara-cara dipilih manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaan. Yang kedua, bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti memeriksa kredit klien atau mencetak tagihan dan mengirim pesanan, namun sekarang teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi baru dapat betul-betul mengubah arus informasi sehingga memungkinkan bagi lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan, serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, jenis-jenis sistem informasi. Baik, adapun jenis-jenis sistem informasi terbagi menjadi 2, yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, pengajian karyawan yang mencatat, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Yang kedua, sistem untuk intelijen bisnis. Perusahaan juga memiliki sistem intelijen bisnis yang berfokus pada pengiriman informasi untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Intelijen bisnis adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Adapun sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung terbagi menjadi 6. Yang pertama, aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan. Yang kedua, sistem perusahaan. Sistem perusahaan sering disebut juga sebagai perancangan sumber daya perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi. Yang ketiga, sistem
sistem manajemen rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan yaitu untuk mengelola hubungannya dengan pemasok. Yang keempat yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggan, menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan. Yang kelima, sistem manajemen pengetahuan, yaitu memungkinkan perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian secara lebih baik. Sistem itu mengumpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan. Yang keenam, intranet dan extranet, yaitu disebut sebagai perangkat alternatif untuk meningkatkan integrasi dan kelancaran arus informasi antar perusahaan dengan pelanggan serta pemasangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu sistem informasi, organisasi, dan strategi. Di mana di dalam bab ini saya akan menjelaskan 3 poin-poinnya, yaitu yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi yaitu saling memengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan pada saat bersamaan. Organisasi harus waspada sekaligus harus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Yang kedua, bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Sistem informasi telah menjadi alat bantu integral online serta interaktif yang dilibatkan setiap saat dalam kegiatan operasional dan pengembalian keputusan pada perusahaan-perusahaan besar. Selama 10 tahun terakhir, sistem informasi telah mengubah secara fundamental nilai ekonomi suatu perusahaan serta meningkatkan secara besar peluang dalam mengorganisasikan pekerjaan. Yang ketiga, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik dibanding pesaingnya dianggap memiliki keunggulan kompetitif. Selain mereka memiliki akses ke sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki pesaingnya, mereka juga mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien, biasanya memiliki pengetahuan dan promosi secara unggul. Baik, selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Memahami masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama, model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politis. Isu etika atau sosial dan politis saling berkaitan erat. Bayangkan masyarakat seperti kolam yang tenang pada musim panas, ekosistem yang lembut dengan keseimbangan di antara individu, masyarakat, dan institusi politik. Setiap individu tahu bagaimana harus berperilaku dalam kolam ini karena institusi sosial, keuangan, pendidikan, dan organisasi telah mengembangkan aturan berperilaku yang telah teruji dengan baik. Dan hal ini didukung oleh hukum yang dibuat oleh sektor politik yang mengatur perilaku serta menyediakan hukuman bagi yang melanggar. Yang kedua, 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Keempat, kualitas sistem. Dan yang kelima, kualitas hidup. Materi ketiga yaitu tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Kemajuan dalam teknis analisis data bagi penggabungan data berkapasitas besar adalah tren dari teknologi lainnya yang memicu perhatian di bidang etika karena perusahaan dan lembaga pemerintah dapat dengan mudah menemukan informasi pribadi seseorang secara detail atau terperinci. Materi selanjutnya, etika dalam masyarakat informasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, konsep dasar responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas, di mana responsibility atau pertanggungjawaban adalah elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Yang kedua, analisis etika terbagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Yang kedua, definisikan konflik atau dilema dan diidentifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa diambil.
Kelima, identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang Anda ambil. Beberapa pilihan mungkin benar secara etika, namun membawa malapetaka dari sudut pandang yang lain. Adapun prinsip-prinsip utama etika terbagi menjadi 6. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti yang kamu ingin orang lain perlakukan kepadamu. Yang kedua, jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu tidak pantas bagi seseorang. Ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Yang keempat, ambil tindakan yang memberi nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Yang kelima, ambil tindakan yang memberi kerugian paling sedikit atau biaya paling murah. Dan yang keenam, asumsikan bahwa seluruh benda baik yang terwujud maupun tidak terwujud adalah milik seseorang sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Selanjutnya, kode profesional. Ketika sekelompok orang mengklaim sebagai profesional, mereka memikul hak dan kewajiban yang khusus karena pengakuan khusus mereka terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, dan kehormatan. Yang kelima, beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Sistem informasi telah menciptakan dilema yang baru, yang salah satunya berupa rangkaian kepentingan yang saling berseteru satu sama lain. Sebagai contoh, banyak perusahaan telepon berskala besar di Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Selanjutnya, dimensi moral dalam sistem informasi. Hak informasi atau privasi dan kebebasan di era internet terbagi menjadi 3. Yang pertama, instruksi Eropa mengenai perlindungan data. Kedua, tantangan internet terhadap privasi. Dan yang ketiga, solusi teknis. Selanjutnya, dimensi moral dalam sistem informasi. Hak informasi, privasi, dan kebebasan di era internet terbagi menjadi 3. Yang pertama, instruksi Eropa mengenai perlindungan data. Di Eropa, perlindungan data itu privasinya lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Negara-negara Eropa tidak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan informasi pribadi milik seseorang tanpa pengetahuan orang tersebut. Yang kedua, tantangan internet terhadap privasi. Teknologi internet telah menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan privasi seseorang. Informasi yang dikirim pada jaringan luas ini akan melewati berbagai macam sistem berbeda yang dapat memantau, menangkap, dan menyimpan setiap pertukaran informasi yang melewatinya. Yang ketiga, solusi teknis. Solusi teknis telah gagal dalam melindungi pengguna dari pelacakan saat berpindah dari satu situs ke situs lainnya, karena publik semakin waspada atau kritis terhadap ancaman pelacakan perilaku target ada dan kegagalan industri dalam menerapkan aturan internal yang memadai. Perhatian beralih ke browser. Selanjutnya, hak kekayaan atau kekayaan intelektual terbagi menjadi 4. Yang pertama, rahasia dagang. Kedua, hak cipta. Ketiga, paten. Dan yang keempat, tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian, di mana masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Baik, dimensi moral yang kedua yaitu hak kekayaan atau kekayaan intelektual terbagi menjadi 4. Yang pertama, rahasia dagang. Kedua, hak cipta. Ketiga, paten. Keempat, tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian, yaitu masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Keempat, kualitas sistem, kualitas data dan kesalahan sistem. Yang kelima, kualitas hidup, keadilan akses dan batasan terbagi menjadi 10. Yang pertama, menyeimbangkan kekuatan. Kedua, kecepatan perubahan. Ketiga, mengelola batasan. Yang keempat, ketergantungan dan kerentanan. Yang kelima, kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Keenam, ketergantungan dan kerentanan. Kedelapan, ketenaga kerjaan. Kelima, kesetaraan dan hak akses. Dan yang terakhir, risiko kesehatan. Baik, selanjutnya materi kelima yaitu infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur T1 mendefinisikan infrastruktur teknologi informasi. T1 sebagai berbagai sumber daya teknologi yang menyediakan platform bagi aplikasi atau penerapan sistem informasi spesifik bagi perusahaan. Mendefinisikan infrastruktur T1 yaitu suatu infrastruktur terdiri atas serangkaian perangkat basic dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Infrastruktur T1 juga merupakan rangkaian dari keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen serta terdiri dari kapabilitas manusia dan teknis. Yang kedua,
evolusi infrastruktur T1, di mana infrastruktur T1 dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari proses evolusi selama 50 tahun dalam platform komputasi. Yang ketiga, teknologi pendorong dalam evaluasi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur T1 seperti yang kita jelaskan sebelumnya berasal dari pengembangan proses komputer atau chip, memori, perangkat penyimpangan, telekomunikasi beserta perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan, serta perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan daya komputasi secara signifikan untuk meningkatkan daya komputasi. Ketiga, teknologi pendorong dalam evaluasi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur T1 seperti yang kita jelaskan sebelumnya berasal dari pengembangan proses komputer atau chip, memori, perangkat penyimpangan, telekomunikasi, beserta perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan, serta perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan daya komputasi secara signifikan sambil menekan biaya secara signifikan pula. Adapun komponen infrastruktur terbagi menjadi 7. Yang pertama, platform perangkat keras komputer. Kedua, platform sistem operasi. Ketiga, aplikasi perangkat lunak perusahaan. Keempat, pengelolaan dan penyimpangan data. Kelima, platform jaringan atau telekomunikasi. Keenam, platform internet. Dan yang terakhir, jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Selanjutnya, tren platform perangkat keras terkini terbagi menjadi 4, yaitu platform digital mobile, 2, konsumerisasi dari IT dan BYOD, ketiga, komputasi jaringan, dan yang keempat, virtualisasi. Selanjutnya, tren platform terkini untuk perangkat lunak, Linux, dan perangkat lunak open source, yaitu isu manager dan CEO adalah siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur T1 perusahaan. Yang kedua, melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur T1 merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan. Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur serta mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, materi keenam yaitu dasar-dasar intelijen, bisnis database, dan manajemen informasi, di mana mengorganisasikan data dalam lingkungan file internasional. Istilah dan konsep dalam pengorganisasian file yaitu sistem komputer mengorganisasikan data berdasarkan suatu hierarki yang dimulai dari hir kemudian byte, kemudian berlanjut ke file, record, file, dan database. Yang kedua, masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional terbagi menjadi 5. Yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Yang kedua, ketergantungan program data. Ketiga, kurangnya fleksibilitas. Yang keempat, sistem keamanan yang buruk. Dan yang kelima, kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Selanjutnya, pendekatan database untuk pengelolaan data terbagi menjadi 3, yaitu sistem manajemen database. Yang kedua, kapabilitas sistem manajemen database. Ketiga, merancang database. Selanjutnya, yaitu memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan terbagi menjadi 4. Yang pertama, tantangan dalam menangani besarnya volume data. Kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Ketiga, perangkat analisis atau hubungan pola, tren. Dan yang keempat, database dan web. Selanjutnya, pengelolaan sumber data. Menetapkan kebijakan informasi, di mana kebijakan informasi atau informasi polisi menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpangan informasi. Undang-Undang Kebijakan Informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik, mengidentifikasi informasi dapat dibagikan oleh pengguna yang unit organisasi, di mana informasi dapat didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaharui dan memelihara informasinya. Selanjutnya, materi terakhir, bab 7, yaitu telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel, yaitu telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Jika Anda menjalankan suatu bekerja dalam sebuah bisnis, Anda tidak bisa melakukannya tanpa jaringan. Anda perlu berkomunikasi cepat dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Tren dalam dunia jaringan dan komunikasi yaitu perusahaan pada masa lalu menggunakan 2 jenis jaringan dengan dasar yang berbeda, jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara dan jaringan komputer menangani lalu lintas data.
Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jika Anda harus menghubungkan komputer untuk 2 atau lebih karyawan bersama-sama di kantor yang sama, Anda akan membutuhkan jaringan komputer. Tepatnya, apakah jaringan itu? Dalam bentuk yang paling sederhana, jaringan terdiri atas 2 atau lebih komputer yang terhubung. Setiap komputer pada jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Kedua, jaringan di perusahaan besar. Sering berkembangnya perusahaan dan mengumpulkan ratusan jaringan area lokal kecil, jaringan tersebut dapat disatukan bersama-sama ke dalam keseluruhan infrastruktur jaringan perusahaan. Adapun teknologi utama dalam jaringan digital terbagi menjadi 3. Yang pertama, komputasi atau client server merupakan model komputasi terdistribusi di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah serta secara harfiah terdapat pada desktop, komputer jinjit, laptop, atau perangkat genggam. Yang kedua, paket switching adalah metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket. Yang ketiga, TCP atau IP dan konektivitas mengacu pada Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antar komputer. Selanjutnya yaitu jaringan komunikasi atau sinyal digital versus analog. Ada 2 cara untuk mengomunikasikan pesan dalam jaringan, baik menggunakan sinyal analog atau sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog paling umum adalah headset, telepon, pengeras, dan di komputer Anda atau earphone, iPod Anda yang semuanya membuat bentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga Anda. Adapun jenis-jenis jaringan terbagi menjadi 2, yaitu jaringan area lokal dan jaringan area luas dan metropolitan. Selanjutnya yaitu media transmisi dan kecepatan transmisi. Rentang frekuensi yang dapat ditampung saluran telekomunikasi tertentu dinamakan bandwidth. Selanjutnya yaitu internet global. Internet global terbagi menjadi 3, yaitu pertama, apa itu internet? Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang saat ini bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak. Yang kedua, alamat dan arsitektur internet. Internet didasarkan pada rangkaian protokol jaringan TCP atau IP yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam bab ini, setiap komputer di internet diberi sebuah alamat protokol internet. Internet protokol atau IP address yang unik di mana saat ini berupa nomor berjumlah 32 bit yang diwakili oleh 4 urutan nomor mulai dari 0 sampai 255 dan dipisahkan dengan titik. Yang ketiga, sistem penanaman domain, karena akan sangat menyulitkan penggunaan internet untuk mengingatkan rangkaian 12 nomor sistem. Keutamaan domain yaitu mengubah nama domain menjadi alamat IP. Selanjutnya yaitu layanan internet. Sebuah komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan internet terbagi menjadi 3. Yang pertama, surat elektronik atau surel. Yang kedua, pesan instan. Dan yang ketiga, voice over IP. Yang terakhir yaitu revolusi nirkabel. Terbagi menjadi 3, yaitu sistem seluler, jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Dan yang terakhir, airfeed dan jaringan sensor nirkabel. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.